kita sudah tersambung nih sama Dokter Mahayasa dari Rumah Sakit Dharma Kerti. Selamat malam, Dokter. Malam Tertani. Oke, astaga yang sekarang lancar, Dok. Perjuangan banget ini, Dokter, untuk saya bisa ketemu sama Dokter. Apa kabar, Dokter? Oke, baik. Sehat? Iya, Astengkare, sehat. Nah, Sobat Sehat, ingin saya perkenalkan dulu Dokter Mahyase. Beliau adalah Ketua Komite Medik dari Rumah Sakit Dharma Kerti. Beliau juga adalah seorang dokter kedokteran jiwa spesialis psikiatri ya dok ya. Sekarang ini juga bertugas di Rumah Sakit Dharma Kerti. Nah, malam hari ini karena beliau saya tahu sangat care banget sama bukan hanya sama pasien tetapi juga sama masyarakat luas. Jadi untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang, nah kita butuh edukasi nih dari rumah sakit. Kapan kita harus ke rumah sakit, kemudian juga apakah layak kita untuk parno atau takut ke rumah sakit di masa pandemi seperti ini? Ataukah ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan sebelum rumah sakit? Mohon nanti ya dok ya, sharing-sharing di sini dok ya. Ya. Mungkin ya sebagai pertanyaan awal saya dok, bisa di-sharing tentang profil rumah sakit yang saat ini dokter pimpin sebagai ketua komedik di rumah sakit. Rumah Sakit Dharma Kerti itu adalah rumah sakit swasta yang pertama di Tabanan, mungkin di Bali ya, yang awalnya itu adalah rumah sakit yang berupa yayasan. Pendirinya adalah Profesor Mantre, mantan gubernur kita. Jadi di sana almarhum. Kemudian beliau mendirikan Rumah Sakit Dharma Kerti tahun 81. Jadi part tertua di Tabanan, mungkin di Bali ya, karena setelah Dharma Kerti berdiri, dibuat juga rumah sakit yang lain yang di bawah naungan Yayasan Dharma Husada Markandia yang bernamakan Hindu, jadi Dharma Yatnya, Dharma Asih dan Dharma Sentanu di negara. Nah kita di Tabanan ini adalah rumah sakit yang tertua swasta yang berdiri satu. Kemudian tahun 2006 karena situasi mengharuskan kita proporsional, jadi dari yayasan itu dibuatlah PT. Kita bergabung dengan investor yang dengan PT Surya Dharma Kerti. Iya. Jadi mendukung usaha pemerintah dok ya untuk menyehatkan masyarakat yang sakit di wilayah Tabanan dan juga sekitarnya. Kalau untuk fasilitasnya dokter, tentunya kan ada poliklinik, rawat jalan, UGD, bersalin, ambulan, laboratorium farmasi dan sebagaimana umumnya radiologi ya. Kalau untuk rawat jalannya dok, ada poli apa saja di Rumah Sakit Dharma Kerti? Hampir lengkap ya. Spesialis kandungan, spesialis saraf ada, penyakit dalam juga 3 dokter di sini yang bergabung dengan kita. Ya, poligrasi ada 2 dokter yang bergabung dengan kita. Kemudian satunya saya di sini. Oke, dokter ya. Ini ada pasien yang saya rujuk juga ke dokter ini. Terima kasih sekali. Meskipun udah senior tetapi masih dok ya, masih tetap melayani ya dok ya. Astengkare, sehat-sehat terus dok, semua. Kemudian kalau berarti ini polinya ada dari pagi ada ya dok ya, siang dan sore malam juga ada. Ya. Oke. Kalau untuk kerjasama asuransinya dok, sama pihak mana aja? Ya, dengan asuransi BPJS full kita dengan BPJS, ada juga asuransi yang lain yang swasta. Ya, swasta juga ada. Jadi banyak. Oke, jadi sangat well known sekali ya Dharma Kerti sebagai rumah sakit yang paling awal yang ada di Tabanan. Nah, kalau untuk berobat ke Dharma Kerti, dok, bagaimana alurnya? Apakah kita harus cari antrean pagi-pagi gitu, dok? Dari subuh gitu kan ya, kalau baik.
banyak ya, saya tahu rumah sakit ada seperti itu. Apakah ada kemudahan yang diberikan dari Dharma Kirti untuk masyarakat yang mau datang? Ya, mungkin saya ingin jelaskan ya, kita sebetulnya sebelum kita melayani orang, pasien ya, kita harus mengerti apa sih kebutuhan yang pertama dari pasien tersebut ya. Jadi pasien itu tentunya dengan secara psikologis tidak terganggu. Seperti dia datang ke rumah sakit dengan suatu ketidaknyamanan. Nah, perlu kejelasan, perlu ketepatan, itu yang kita ambil stigma itu. Sehingga di Dharma Kirti itu dengan adanya buku poliklinik sebetulnya cuman kita rolling. Jadi tiap dokter itu bisa memakai poliklinik itu hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Jadi rolling. Sehingga kedatangan pasien ke Dharma Kirti itu kelihatannya sepi tetapi ramai. Artinya ada strateginya berarti. Jadi tidak berjubel ya di ruang tunggu dengan era pandemi COVID ini. Jadi kita mencapai dengan orang itu, sehingga dokter dengan pasien itu berkomunikasi dengan baik melalui itu sangat teratur. Jadi dokter A datang jam 7 sampai jam 8, jam 9, pasiennya tertentu. Mereka sudah pulang dari itu, dan dokter lain datang pasiennya juga tetap sepi. Jadi nyaman untuk dikunjungi. Jadi tidak perlu khawatir karena kita itu dengan adanya pandemi COVID ini, social distancing itu kita maksimalkan. Sehingga pasien yang akan datang ke Dharma Kirti itu kita konfirmasi sebelumnya sehingga dia mendapatkan ketepatan waktu. Jadi pasien itu datang tepat waktu, dokternya juga datang tepat waktu, sehingga pertemuan antara dokter dan pasien itu sangat efisien. Jadi pasien sangat nyaman di sini. Jadi tidak perlu dia 15 menit kita sudah tangani. Dokter pun kadang-kadang merasa nyaman. Kenapa dia nyaman? Karena dia bisa mengatur waktunya, bukan dia oleh waktu gitu. Jadi antara dokter komunikasi itu melalui saya komite di sini sepakat dengan direktur, sepakat dengan teman-teman dokter spesialis yang ada di rumah sakit siap menangani dengan hati ya. Jadi itu yang utama. Berarti bisa janjian dulu ya dok ya sebelum datang ya dok ya. Ya. Ada nomor WhatsApp ya dok ya yang bisa dihubungi berarti ya. Jadi kita punya customer service yang cukup andal. Bahkan kita maksimalkan customer service itu. Karena saya sebagai psikiater sangat paham kebutuhan pasien itu. Mereka sudah sakit, mereka sudah perlu kejelasan tentang adanya dokter apa tidak. Kemudian dia perlu kejelasan tentang sakitnya. Sehingga antara dokter dan pasien itu komunikasi. Jadi saya sering seperti pasien-pasien saya, khususnya psikiater itu, saya anggap saudara semua. Jadi kapanpun dia bisa menghubungi saya. Jadi mereka merasa nyaman. Karena intinya orang sakit itu, ketika mereka mendapat kejelasan tentang efek samping obat yang diminum, itu menjadi ada kenyamanan. Jadi semua dokter yang di Dharma itu melakukan hal itu. Itu kita komitmen sudah di komite medis. Ya. Oke dok, ya terima kasih. Kalau untuk adaptasi selain pengaturan jadwal agar pasiennya tidak numpuk gitu ya dok ya, adaptasi lain adakah mungkin yang dilakukan seperti sanitasi atau disinfektan yang beda dari biasanya? Mungkin bisa diceritakan dok? Ya, pertama, jadi ketika pasien itu datang ke rumah sakit dengan reservasi sebelumnya, 1 hari sebelumnya, mereka tuh datang di depan. Jadi kita screening dulu.
Apakah pasien itu datang dari merah sakit, kemudian kita cek suhu. Nah, setelah aman, baru pasien dipersilakan masuk. Pendukung nggak boleh masuk di depan UGD kita itu. Ada petugas di sana mengecek suhunya, men-screening pasien itu sebentar. Nah, apabila ada hal-hal yang mencurigakan ke arah COVID, jadi pasien harus mengeluar. Jadi customer telepon dokternya, apakah pasien ini bisa diterima atau tidak? Karena intinya kita juga ingin menyelamatkan dokter, ingin menyelamatkan petugas kesehatan kita. Jadi kita mau menolong orang satu sehingga tidak semuanya terkena. Jadi orang yang terpapar yang tanda kutip ya diduga ada ke arah sana, kita konfirmasi dengan dokter yang itu. Jadi apa bisa diterima? Kalau tidak, pasien menunggu di luar. Jadi kalau dia butuh obat, apoteknya yang mengantarkan obat itu keluar. Gitu. Itu yang. Kemudian yang di UGD, jadi ada dua UGD. UGD biasa dan UGD spa. Jadi pasien mengeluh batuk, pilek dan panas itu masuk ke UGD ISPA. Jadi petugas dokter paramedik yang ada di UGD ISPA itu memakai APD lengkap level 3. Jadi tidak berbeda UGD biasa. Jadi sehingga antara UGD biasa dan UGD ISPA itu terpisah dia. Harapan saya agar pasien-pasien yang diduga terpapar virus COVID tidak menularkan pasien yang lain. Begitu yang strateginya untuk mengatasi adanya penularan di rumah sakit kita. Itu untuk setting dalam kegawat daruratan ya dok ya, tetap mendapatkan pelayanan secepat mungkin dalam UGD, tetapi yang khusus terisolasi tempatnya, yang aman, yang petugasnya menggunakan coverall begitu. Jadi jangan khawatir, tetap pasti akan dilayani artinya ya dok ya, kalau datang ke rumah sakit meskipun dia bergejala ataupun arahnya ke COVID. Kalau untuk opname sendiri dokter, apakah semua pasien itu akan dites rapid sebelum diizinkan untuk atau dapat ACC untuk rawat inap? Kita tidak pernah mengetes pasien rawat inap kecuali pasien yang akan ada tindakan. Ada tindakan kita inform consent pasiennya. Karena apa? Karena di era BPJS ini kan tidak ditanggung ya untuk tes rapid. Jadi dengan kesadaran mereka untuk melakukan tes. Harapan kami, petugas kita, terutama dokter perawat yang bertugas untuk menangani pasien tersebut merasa aman dan nyaman ketika mereka dilayani di sini. Ya dok. Dan juga ada arahan memang dok ya dari pusat bahwa untuk rumah sakit sendiri tidak boleh mewajibkan rapid test karena memang itu kurang ini ya dok ya, kurang sensitif dan spesifik untuk pengetesan. Jadi kalau memang terindikasi harus dites, maka pengetesannya itu akan di swab ya berarti ya dok ya, untuk memastikan status atau diagnosis pasien. Dok. Kalau untuk disinfektan atau sanitasinya sendiri dok, ada perlakuan khususkah selama pandemi COVID dokter di rumah sakit supaya merasa aman untuk datang? Kalau disinfektan, seperti tadi saya jelaskan bahwa ketika pasien itu masuk ke rumah sakit Dharma Kirti, kita satu pintu, jadi tidak ada pintu yang lain. Jadi mereka itu cuci tangan sebelum masuk, setelah dia dites screening, temperatur suhu aman, baru dia cuci tangan, dia masuk ke poliklinik. Dan khusus untuk selama masa pandemi COVID ini tidak boleh ada kunjungan, tidak boleh ada kunjungan untuk besuk. Besuk berarti. Pasien yang rawat inap tidak boleh dibesuk ya dok ya. Boleh ditunggu hanya itu dan sudah memakai name tag. Jadi hanya kalau ada orang yang tidak pakai name tag di dalam rumah sakit, biasanya security yang menegur. Jadi
Oke. Dan untuk kepastian Untuk bahwa memang menjaga itu boleh. kesepian. Berarti tetapi untuk sanitasi, spray atau semprot disinfektan itu tetap ya dok ya. Oke baik dok. Nah itu Hal itu ketika kasus umpamanya kita duga COVID ya, jadi itu memang ya suspek. suspek COVID ketat ya, sangat ketat karena selama ini tidak boleh kita mengirim sebelum ada swab positif ke rumah rujukan. Nah sehingga Oke. perlakukan pasien itu yang kita duga adalah terinfeksi COVID itu seperti pasien COVID. Jadi Oke. satu perawat dengan APD lengkap, dia tidak boleh keluar ruangan, jadi menunggu pasien itu satu pasien. Nah, ketika dia umpamanya melakukan satu tindakan, apakah itu ke radiologi, apakah itu dia itu sebelum dia menuju ruang radiologi, kita umumkan bahwa ada pasien terduga COVID akan melewati lorong itu, jadi pasien tidak boleh keluar. Penunggu pasien. Nah, setelah dia supaya dia steril tempatnya dulu ya, jalanannya dulu ya dok ya, jalurnya. Benar-benar concern kita untuk mencegah penularan. Nah, setelah dia keluar dari ruang ronsen menuju ke kamar, sama juga tidak boleh ada orang lewat. Setelah itu kita disinfektan tempat yang mereka lalui. Itulah perlakuan kita terhadap pasien yang kita duga COVID. Ya, jadi kita sangat konsisten untuk proses pencegahan penularan di masyarakat. Jadi nggak perlu takut, tidak perlu takut ya. Ya. Berarti ada ruang isolasi ya dok ya untuk rawat inap sembari menunggu hasil swab. Ya. Oke. Sekarang berapa hari biasa dok? 2-3 hari ya dok ya? Kalau untuk sekarang belakangan itu nunggu hasil swabnya. 3 hari. Oh, 3 harian. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan dengan itu juga kita semua tidak khawatir kalau memang butuh perawatan ke rumah sakit, silahkan datang asal melakukan protokol kesehatan. Karena rumah sakit pun juga sudah siap ya dokter ya. Oke. Nah, dokter, ini pertanyaan tambahan, Dok, mumpung masih ada waktunya. Ini terkait dengan kompetisi dokter sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa ya, Dok ya. Nah, sekarang kan lagi pandemi, Dok. Banyak pasien saya dan juga mungkin teman-teman yang lain mengalami psikosomatis, tapi kayak ngerasa sakit seperti itu. Dia juga ada bisa sharing gangguan cemas ya dok ya. Mungkin barangkali gejala atau tanda yang harus kita waspadai sehingga kita tidak terlambat penanganan dan memang kalau harus datang ke dokter psikiatri di masa pandemi ini supaya kita bisa atur jadwal. Ya, pertama di era pandemi COVID ini, saya rasa semua masyarakat itu mengalami ketegangan. Mengalami ketegangan. Kemudian akibat ketegangan yang bertubi-tubi, kadang-kadang ada yang masih mempunyai kekuatan daya tahan mental yang kuat, mereka bisa terlepas dari ketegangan itu. Tetapi apabila karena karakternya orang tersebut, kemudian dia tidak kuat daya tahan mentalnya, akan muncul menjadi sebuah gangguan. Gangguan itu biasanya sering disebut gangguan cemas, ya. Kalau di PPDGJ atau DSM-4 itu namanya gangguan cemas menyeluruh, ya. Dan yang paling sering dikeluhkan masyarakat apabila dia sudah tidak kuat dalam hal mengatasi tekanan-tekanan tentang kecemasan yang mereka rasakan selama pandemi ini, akan muncul gejala. Ya, yang pertama biasa perasaan cemas yang berlebihan. Jadi sering diawali dengan gangguan tidur. Itu di awal-awalnya. Kemudian setelah dia ada gangguan tidur di awal-awalnya. Kemudian pikiran cemas yang berlebihan tentang hal-hal yang mereka takutkan. Khususnya sekarang di era pandemi COVID ini tentang kemungkinan tertularnya
sanak saudara atau dirinya sendiri. Nah, setelah itu terjadi, kadang-kadang ada gangguan-gangguan yang lain yang muncul. Sebetulnya itu hanya sebuah perasaan yang tidak ada gangguan fisiknya. Sebagai contoh, sering dia dengan ada gangguan lambung kadang-kadang. Karena orang cemas itu ada proses asam lambung yang meningkat. Sehingga muncul ada perasaan kembung di lambung, sendawa berlebihan gitu. Nah, setelah itu kadang-kadang juga ada pasien itu merasa seperti sakit, lemas dia. Jadi merasa tidak bertenaga. Kemudian ada sensasi namanya seperti bergoyang. Jadi pasien-pasien yang melihat cemas seolah-olah merasa sakit berat gitu. Sakit berat. Yang paling sering juga terjadi pasien yang nggak melihat sesuatu bolak-balik mencari dokter dengan shopping dokter ya dok ya. Shopping dokter. Dan mereka itu bertubi dokter ini ya syukur-syukur dokter yang menangani itu bisa menjelaskan bahwa mereka itu adalah gangguan cemas. Kadang-kadang ada informasi yang tidak berlanjutan itu sang dokter itu mengatakan gangguan. Nah, ini yang akan menjadi problem bagi kita. Nah, ketika dia merasa tidak ada gangguan, tapi merasa terganggu, maka dia akan mencari dokter lain untuk mencari pertolongan atas gangguannya sendiri. Nah, setelah dia bertanya dan bertanya, barulah dia akhirnya mencari dokter banyak. Ya, jadi psikiater itu kadang-kadang di terakhir-akhir dia dapatnya gitu. Jadi karena ketidakjelasan masyarakat tentang gangguan yang mereka derita. Gitu. Nah, sehingga sangat penting sekali apabila pasien itu mengalami gangguan kecemasan, itu secara cepat kita segera menolong orang tersebut. Karena dia akan berpikir pertolongan gitu. Ya. Semakin dia pindah satu ke tempat yang lain, mobiling itu kan juga resiko dia kena COVID ya dok ya. Di masa seperti ini, di mana saatnya harusnya dia nggak banyak mobiling seperti itu. Tapi dok ada rentang waktu atau onset tertentu kapan dia harus datang ke psikiatri, misalnya setelah merasa mengalami gangguan selama berapa hari atau berapa minggu, dia harus datang ke dokter ahli. Ya, sebetulnya semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Hanya saja biasanya masyarakat umum tidak mengerti bahwa yang derita itu adalah gangguan cemas. Ya, sehingga dia terakhir datang ke psikiater. Nah, inilah perlunya edukasi di masyarakat. Kita sudah sering datang ke masyarakat. Saya juga ikut di dalam TPKJM di Tabanan ini, sering menginformasikan hal ini agar masyarakat itu sadar bahwa itulah sebuah gangguan. Kadang-kadang mereka tidak merasa dirinya terganggu secara kejiwaan. Bahkan kadang-kadang masyarakat juga tabu ke psikiater ya. Karena dia psikiater itu orang jadi ngapain jiwa orang saya bukan. Nah, itulah yang kita pelan-pelan robah bahwa psikiater sangat diperlukan sebetulnya di masyarakat. Oke, bukan hanya untuk orang yang istilahnya kalau dulu ya mohon maaf mungkin istilahnya gila ya dok ya, schizofren, tetapi kalau sekarang banyak sekali sebenarnya ruang lingkupnya seperti kecemasan atau depresi seperti itu ya dok ya. Apalagi di masa pandemi itu kan banyak masalah yang sosial akhirnya mereka ngefek ke ini. Kalau untuk gejala klinis sendiri dok, apa ada tanda-tanda khususnya mungkin supaya masyarakat lebih aware? Ya. Atau mungkin yang pertama tadi saya bilang itu bisa dijadikan salah satu tanda dok. Ya. Gejala klinis yang dia rasakan cemas adalah satu, dia akan merasa kecemasan yang berlebihan. Akibat kecemasan itu pasti merasa gelisah, merasa tidak nyaman. Jadi serba salah. Ya.
Oke, Yang merasa kedua, bersalah ya. ya, yang kedua kadang-kadang pasien itu merasa berdebar-debar. Jadi seperti orang kena serangan jantung. Istilahnya orang gini ya, ada itu berdebar-debar ya. Terus yang Berdebar ketiga, palpasi kalau istilah kita ya dok ya. nah, ya kadang-kadang yang Palpitasi, ketiga, sorry. ya, yang ketiga kadang-kadang kakinya dingin, tangannya dingin, pasien itu bolak-balik kadang-kadang memakai minyak penghangat, kan? Apa namanya, penghangat tubuh itu biar hangat kakinya ya. Kadang-kadang Oke. seperti akral dingin. Ya. Terus Hmm. kemudian yang tadi saya bilang ada gangguan lambung. Itu akibat dari asam lambung yang meningkat, ya, sehingga dia merasa bersendawa terus pasiennya. Ya, terus selanjutnya pasien merasa semboyongan, bisnes ya, seperti merasa bergoyang, gitu, dan perasaan sulit bernapas. Jadi dia sering, kok saya susah dokter bernapas. Jadi dia sering menarik napas panjang. Itu yang sering. Jadi dia seolah-olah ingin bernapas panjang, gitu. Sepertinya kok napasnya sepertinya mau berhenti, gitu. Sesak. Gitu ya. Ya. Kemudian itu ada padahal setelah diperiksa dokter itu nggak ada masalah. Ya, ada gangguan konsentrasi kadang-kadang. Jadi dia itu kalau nonton TV nggak fokus gitu. Jadi ya, kalau diajak ngobrol itu kadang-kadang dia nggak fokus dengarkan suara kita. Sehingga pasien yang gangguan cemas itu ketika dia bergaul merasa minder. Kadang-kadang dia nggak nyambung. Ada temannya bercerita dia merasa tidak nyambung. Kenapa? Konsentrasinya sudah mulai menurun. Kemudian ada perasaan lain. Yang paling sering pasien itu bolak-balik ke dokter ada perasaan takut mati. Jadi pasien itu khawatir sekali. Dikit-dikit datang ke UGD mau cek tensi, kemudian ini kadang-kadang merasa EKG karena dia merasa ada jantungnya. Kekhawatirannya amat sangat berat ya, khawatir. Yang sebetulnya orang gangguan cemas itu nggak ada apa-apa, hanya sensasi saja. Jadi nggak usah khawatir lah kalau pasien gangguan cemas khawatir. Ya. Berarti kalau udah seperti itu jangan tunggu, sebaiknya langsung segera untuk konsultasi ke psikiatri ya dok ya. Dokter spesialis kedokteran jiwa. Tapi dok, kalau untuk minum obat-obatan psikiatri, nah ini karena ada tabu seperti itu ya dok ya, aman nggak sih sebenarnya untuk fungsi kognitif dan juga keseharian? Apakah itu nanti justru akan mengganggu apa tidak dok? Memang ada efek sampingnya juga kan, tetapi agar obat golongan anti cemas sebenarnya dan itu kan ada efek samping yang namanya rasionalisasi. Semakin tinggi, semakin lama, semakin tinggi pengobatannya. Sehingga harapan kepada pasien itu agar pasien itu mengikuti aturan yang diikuti oleh dokter. Nah, kita pelan-pelan sesuai dengan klinis yang menurunkan dosisnya. Sehingga nanti bisa terputus sesuai dengan dosis kecil yang bisa membuat pasien itu merasa aman. Nah, yang paling sering terjadi pada pasien-pasien cemas itu, memang pasien cemas itu jadi cepat sekali sembuh. Dengan obat yang tepat, yang dosisnya tepat, pasien akan cepat sembuh. Nah, kadang-kadang pasien itu merasa sudah selesai berobat. Ya, perlu berobat lagi. Nah, terus obat kambuh lagi. Nah, ini yang sering harus perlu. Iya. Oke. Nah, kalau obat-obatan psikiatri itu memang harus dalam pengawasan dokter ya dok ya. Tidak bisa kita potong langsung begitu saja, harus tapering off berarti ya dok ya. Harus diturunkan dosisnya pelan-pelan supaya tidak menimbulkan efek samping seperti yang tadi dokter bilang, withdrawal simptom ya dok ya. Oke dok, siap. Satu lagi dok, pertanyaan nih dokter sebagai seorang psikiatri, ada tipskah untuk masyarakat untuk mencegah kecemasan yang berlebihan atau mungkin mencegah gangguan cemas itu sendiri dok?
di masa pandemi ini? Sebetulnya untuk gangguan itu sendiri ya, ada bakat yang terkandung dari orang tersebut. Kenapa orang bisa cemas? Hmm, Kenapa orang tidak cemas? Itu tentu tergantung nah dari itu dia dok, karakternya karakter ya. karakternya yang pertama. Jadi kita jadi walaupun ada problem masalah, kok ada yang cemas, kok ada yang nggak cemas? Kan ada pertanyaan seperti itu. Bukan semuanya orang cemas. Itu Iya, karakternya. ada yang orang easy going. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia beradaptasi dengan stres yang dia hadapi. Jadi dia edukasi stresnya itu sendiri, kemudian dia tangani dengan baik, berpikir yang positif. Hal yang mereka khawatirkan sebelumnya itu bisa dia bertahan terhadap teman. Nah itu juga tergantung kenapa kok orang itu bisa kuat terhadap stres. Ada yang orang yang lemah terhadap stres. Kembali lagi ke masa awal adalah bagaimana dia mengalami pertumbuhan mental waktu masih kecil. Jadi pangkalnya kenapa orang itu menjadi bagus mentalnya, menjadi baik, menjadi kuat secara mental, itu pola asuh juga yang sangat menentukan. Oke. Tapi dok, kalau sudah terlanjur dewasa nih dok ya, kebetulan yang banyak join acara kita pada malam hari ini kan usianya usia dewasa muda gitu dokter. Sudah terlanjur dengan pola asuh seperti itu, terus gimana dokter? Ya. Ada solusi nggak dok? Ya. Bagaimana cara mengatur pola pikir kita untuk bereaksi terhadap suatu masalah supaya tidak lebay kalau orang sekarang bilang. Psikoterapi ya, itu salah satu. Psikoterapi ya dokter ya. Kemudian beberapa pasien saya juga sembuh dengan caranya aja sendiri, dengan cara meditasi, jadi dengan sharing dengan teman-temannya. Jadi kita mempunyai kelompok di sini di Tabanan itu kelompok orang gangguan cemas. Oh ada dokter ya? Nah, saya sedang menghimpun cuman dengan adanya era pandemi COVID tidak boleh berkumpul. Oke. Kita sudah sering mengumpulkan orang pasien gangguan cemas, kita berikan edukasi, berikan sharing antar temannya. Sayangnya di era pandemi COVID ini hal itu belum bisa kami lakukan. Oke, iya. Jadi dengan psikoterapi itu bisa diatasi dan dicegah untuk keparahan lebih lanjut dok. Yeah. Oke. Luar biasa dokter, makasih banyak untuk sharingnya. Mungkin ada hal yang luput untuk saya tanyakan dok tentang rumah sakit Dharma Kirti atau gangguan cemas barangkali dok, ada yang mau ditambahin? Yang begini, kalau saya sebetulnya saja di membership ya, kita sepakat dengan direktur rumah sakit, dengan komite medik, tetap kita memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dengan biaya efektif, murah, dan efisien. Jadi di rumah sakit itu tidak ada iur biaya sama sekali, walaupun dia BPJS. Itulah fungsi sosial yang kita lakukan di Dharma Kirti. Jadi kita tidak pernah ada iur biaya sama sekali. Jadi pasien-pasien yang menggunakan BPJS tidak perlakukan sama dengan hati. Jadi tidak perlu ragu Dharma Kirti. Kadang-kadang kan ada pakai BPJS tidak dihiraukan kita. Jadi kita mengutamakan perasaan dengan hati. Jadi kita layani semua dengan baik, tidak perlu ragu ke Dharma Kirti. Jadi kita layani dengan baik tanpa membedakan dengan pasien BPJS dan non BPJS, kita sama. Bahkan dengan adanya BPJS, Dharma Kirti semakin bagus sekarang kunjungannya. Iya, semakin mendapatkan hati di masyarakat Tabanan dan sekitarnya. Oke dokter, terima kasih banyak untuk sharingnya. Pasti bermanfaat banget nih masyarakat Tabanan mendapatkan input tentang apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Semoga dokter sehat selalu dan juga keluarga besar rumah sakit Dharma Kirti semuanya aman dari infeksi COVID-19 dengan kita melakukan protokol kesehatan dok ya, baik dari pasien maupun tenaga kesehatan dan juga manajemen semuanya. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungannya. Terima kasih banyak Dokter Mahayasa.
Nanti untuk yang mau konsultasi mungkin bisa telepon atau WA nomor yang ada di Instagram rs_Dharma Kerti. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Mahayasa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Dok ya, mudah-mudahan setelah Corona. Sama-sama dokter, selamat malam.